SMP Negeri 4 Wanasari, CGP Angkatan 7. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan aksi nyata 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Pada pertemuan kali ini saya akan berkolaborasi dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Wanasari, Bapak Muhammad Aaf Maktub MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Aaf. Gimana kabarnya, Pak Waalaikumsalam Aaf? warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, dan alhamdulillah semoga panjenengan Bu Istriani selaku CGP dalam keadaan sehat Amin, dan amin. sukses selalu. Amin. Mohon maaf Pak Aaf, ini saya mengganggu waktunya Pak Aaf. Saya ingin berkolaborasi dan berdiskusi tentang aset sekolah menurut penilaian dari Pak Aaf dan kita semuanya. Nanti juga akan berdiskusi, berkolaborasi tentang aset sekolah yang dimiliki yang bisa dikembangkan dan berpotensi untuk memaksimalkan proses pembelajaran murid. Ya, alhamdulillah kami selaku saya Muhammad Aaf Maktub MPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Wanasari sungguh berbahagia kami bisa menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 4 Wanasari ini, karena di sekolah ini banyak sekali hal-hal positif yang dapat digunakan dan diberdayakan untuk kemajuan sekolah itu sendiri, sehingga sekolah ini akan berjalan sesuai dengan harapan semua. Kami selaku kepala sekolah tentunya punya harapan dan keinginan serta cita-cita untuk memajukan sekolah yang kami pimpin, dan alhamdulillah berkat kerjasama dan kekuatan aset yang dimiliki, maka sekolah ini selama ini sudah berjalan di track recordnya ya yang baik. Menurut Bapak Aaf, untuk guru, aset guru atau pendidik bagaimana Pak? Ya, kita lihat bahwa dari jumlah 54 guru yang ada di SMP Negeri 4 Wanasari ini, alhamdulillah semuanya sudah berpredikat sarjana S1, bahkan juga ada beberapa yang sudah S2, dan juga sudah ada yang kalau kita bagi dari 54 itu 18 berstatus sebagai 17 berstatus PNS, 18 status P3K, kemudian sisanya 13 itu masih GTT, dan alhamdulillah kemarin juga ada 4 rekan kita juga yang sudah pemberkasan, di mana mereka juga ditempatkan di sekolah ini. Dan alhamdulillah dengan kondisi yang seperti itu, maka kita warga SMP 4 Wanasari terus berupaya untuk mendorong semua rekan-rekan guru yang belum mendapatkan P3K, kita selalu dorong agar mereka juga mendapatkan predikat atau mendapatkan meraih P3K. Insya Allah semuanya bisa mendapat P3K ke depannya. Kalau menurut Pak Aaf sendiri untuk kompetensi gurunya bagaimana Pak? Ya, alhamdulillah kami juga melihat kompetensi Bapak Ibu guru juga di sini bagus, dan itu juga kami juga selaku pimpinan di sini tentunya punya sebuah keinginan untuk terus mengupgrade kompetensi dari Bapak Ibu guru. Maka dalam beberapa hal kami melaksanakan workshop yang baik yang diadakan sekolah maupun kami kirim keluar, dan kami pun secara berulang-ulang mengatakan pada guru terutama yang usianya di bawah 50 tahun untuk mengikuti program CGP, karena dengan mengikuti program CGP itu tentunya
profesionalitas atau kompetensi Bapak Ibu akan semakin meningkat. Dan tentunya dengan potensi yang seperti itu, apalagi sekarang ada wacana bahwa Bapak Ibu guru yang mengikuti program guru penggerak itu, di samping mendapatkan keilmuan, mendapatkan peningkatan kompetensi mereka, juga ada hal-hal lain, diantaranya mendapatkan golden ticket ya untuk mengikuti program PPG, dan juga tentunya ada harapan kedepannya yaitu menjadi pemimpin-pemimpin di masa mendatang dan menjadi pengawas. Dan harapannya saya punya keinginan untuk mencetak sebanyak-banyaknya kepala sekolah dan pengawas dari sekolah yang saya pimpin ini, karena saya yakin Bapak Ibu guru yang ada di sini juga punya potensi untuk maju dan meraih harapan itu ke depannya. Iya, kalau kita melihat dari aset murid ya Pak ya, Oke. ini murid kita ini kan semakin hari semakin banyak saja. Oke. Ini juga merupakan aset ya Ya. Pak ya. Ya, alhamdulillah SMP 4 Wanasari ini selama ini atau sekarang ini dan mudah-mudahan seterusnya dipercaya oleh warga Kecamatan Wanasari khususnya dan umumnya, sehingga kami setiap tahun itu kami menolak murid karena keterbatasan ruangan kami juga, dan kamu juga insya Allah kami juga karena di sekolah-sekolah kami juga banyak sekolah-sekolah lain, dan kami juga berbagi dengan mereka. Dan dari 812 siswa ini terbagi menjadi 3 rombel kelas 7, 8, 9, di mana kelas 7 ada 8, kelas 8 ada 9, dan kelas 9 ada 7 rombel. Sehingga kedepannya saya harapkan tentunya kami juga tidak hanya memusatkan pada yang namanya kuantitas, tapi juga kami meningkatkan kualitas, sehingga harapan kami aset yang begitu besar ini dapat kita didik di sini, kita bimbing di sini, sehingga mendapatkan lulusan-lulusan yang nantinya kedepannya kalau yang melanjutkan itu bisa diterima di sekolah-sekolah sesuai dengan keinginan mereka. Dan tentunya juga harapan kami selaku kepala sekolah di sini dan tentunya juga guru-guru, bahwa anak-anak kami banyak yang diterima di sekolah negeri atau sekolah favorit yang mereka cita-citakan. Oke. Ini saya melihat juga ya Pak Ab ya, ini kerjasama SMP kita itu dengan komite sekolah itu sekarang semakin harmonis, semakin mendukung sekali. Ini juga merupakan sebuah aset ya Pak ya. Ya betul, memang kami tanpa bantuan dari komite, karena komite adalah merupakan perpanjangan dari orang tua, kami juga akan mengalami kesulitan, sehingga tidak semua bahwa kegiatan itu di sekolah bisa dilaksanakan tanpa bantuan orang tua. Kami pihak sekolah mengadakan berbagai macam kegiatan yang tentunya kegiatan itu tidak serta-merta bisa dipenuhi oleh dana bos itu sendiri, sehingga kami selaku pimpinan di sini juga bermusyawarah dengan Bapak Ibu guru, kemudian juga bermusyawarah dengan komite bagaimana baiknya mengenai sekolah ini. Apalagi misalnya kita sekolah ini kemarin juga pada saat musim hujan ternyata kan luar biasa sekali, masih banyak yang perlu dibenahi, masih banyak tempat-tempat yang becek, sehingga kami mengundang komite, kita berdiskusi, dan alhamdulillah komite mendukung program kami, sehingga kami bisa membuat sebuah kegiatan yang sekiranya
bisa memperkecil, meminimalisir terjadinya keadaan yang becek atau palu lah kalau bahasa sini, bahasa Brebesnya. Dan itu juga hal tidak hanya terbatas pada itu, kami juga setiap ada kegiatan kami selalu berkonsultasi, selalu berdiskusi dengan komite mengenai apa saja yang akan kami kerjakan, yang tentunya ada kaitannya dengan orang tua, karena komite itu merupakan peran yang strategis antara jembatan antara kami sekolah dan dengan orang tua siswa. Dan alhamdulillah banyak hal juga sudah terwujud dengan kerjasama dengan komite, hingga komite pun juga percaya pada kami dan selalu kerjasama pada kami dan selalu mensupport dan mendorong tentunya untuk kemajuan SMP 4 Wanasari ini, sehingga sampai Amin. seperti inilah banyak perubahan yang sudah bisa kita raih. Amin. Kemudian Pak, ini ketika juga di sekolah kita itu ada pengawas, dikdikpora, bahkan wali murid sendiri. Menurut pandangan Bapak ini menjadi sebuah aset yang luar biasa nih tentunya. Oh iya, tentunya kami juga selaku institusi tentunya punya atasan langsung, dan tentunya kami juga harus melakukan kerjasama yang baik di antara lembaga ini, karena tentunya ada hal-hal yang merupakan yang harus kita laksanakan selaku pelaksana kebijakan di sekolah. Kami dalam banyak hal kami juga berkoordinasi dengan pengawas, dikdikpora, hingga kalau ada sebuah kendala atau sebuah apapun itu kita koordinasikan, karena dengan arahan dan bimbingan dari pengawas dan dikdikpora tentunya sekolah ini akan berjalan sesuai dengan alurnya. Kami tidak akan berjalan sendiri tanpa ada arahan atau masukan atau sesuai dengan rambu-rambu yang ada dari dinas pendidikan, entah itu dari segi kurikulum, entah itu dari kebijakan-kebijakan lain. Tentunya kami sekolah harus selalu bersinergi dengan pengawas dan dinas pendidikan terkait. Ya, itu tadi model manusia ya Pak ya, luar biasa sekali. Sekarang bagaimana Pak kalau untuk model sosialnya? Kita nanti kan juga ada hari Minggu tanggal 28 Mei itu kan akan ada temu keluarga ya Pak. Ini juga merupakan sebuah aset sosial bagi kita ya Pak ya. Menurut Bapak gimana itu Pak? Sekolah itu akan berjalan baik, sekolah itu akan kondusif manakala orang-orang dalamnya itu saling tenggang rasa, saling kekeluargaannya itu bagus, sehingga tidak ada lagi di antara mereka itu yang istilahnya ya mungkin beda pendapat boleh, tetapi jangan sampai beda pendapat itu menjadi sebuah bumerang bagi kemajuan sekolah ini. Dan alhamdulillah selama kurang lebih saya setahun di sini, bapak ibu guru di sini juga luar biasa hebat, keluarganya juga bagus, sehingga alhamdulillah kita tiap 3 bulan bisa bertemu bersama. Kita ada acara halal bihalal, kemudian juga ada acara pertemuan rutin 3 bulanan, kemudian juga ya kita juga saling memberikan support, mengunjungi untuk bapak ibu yang sedang mengalami kesulitan, ada yang sakit dan segala macam, atau ada juga
Bapak Ibu yang sedang mengalami kebahagiaan ya, sedang menikmati kebahagiaan, kami juga kita misalnya diundang untuk acara sunatan putranya, kemudian juga pernikahan putra putrinya, kami juga hadir, kami memberikan dukungan, sehingga itu merupakan sebuah aset yang besar apabila semua ini tahu kedudukannya masing-masing dan saling menghormati, saling menghargai satu sama lain. Dan alhamdulillah itu ada di SMP 4 Wanasari. Luar biasa Pak, semoga saja akan terus berjalan dengan baik. Amin amin. Berikutnya Pak, tentang modal lingkungan atau alam yang ada di SMP kita ini. Di sini kan ada potensi yang belum diolah, tapi juga ada potensi yang sudah diolah ya Pak, yaitu. Kita lihat memang SMP 4 ini sangat luar biasa, luas sekali halaman dan lingkungan sekolahnya, dan tentunya juga ini merupakan modal besar bagi sekolah untuk menjadi sekolah yang lebih diminati oleh warga sekitar. Kami juga memang ada beberapa yang harus kita selesaikan dan itu pelan-pelan sih. Dan alhamdulillah ada beberapa yang tadinya bisa terungsep ya, bisa terungsep. Sekarang kita sudah sulap menjadi taman literasi. Kita sudah punya taman literasi 3, bahkan 4 di belakang juga sudah ada taman literasi. Juga kita memperbanyak bagaimana sport-sport untuk anak-anak dia bersosialisasi. Kami juga sekarang sedang beralih ke halaman barat dan halaman selatan, biar kita paving dan kita cor, biar nanti pada saat hujan itu tidak lecek, dan kita juga memberikan ruang pada anak-anak dengan memberikan tempat duduk untuk dia bersosialisasi, sehingga anak-anak banyak tempat atau pilihan untuk dia bersosialisasi. Dan banyak juga tempat-tempat yang masih kita perlu benahi, kita perlu garap biar lebih indah, lebih cantik. Yang saya ingat bahwa kalau sekiranya kita belum bisa membuat bagus dan indah, ya minimal kita membuat sekolah ini bersih dulu. Kedepannya kita akan selalu dengan tentunya yang kerja sama Bapak Ibu guru semuanya, kita akan mendapatkan sekolah ini menjadi sekolah yang lebih bagus, lebih indah. Walaupun kita belum bersertifikat sebagai sekolah adiwiyata, tapi bukan berarti kita tidak bisa berusaha selayaknya menjadi sekolah adiwiyata. Terima kasih Bapak atas kerjasamanya dan kolaborasinya dalam menentukan aset-aset sekolah ini. Semoga SMP kita semakin maju. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini saya bisa menemui Bapak Ibu semuanya di kegiatan saya, khususnya sebagai CGP Angkatan 7 yang diberi tugas untuk membuat sebuah aksi nyata modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Bapak Teguh, Bapak Zumi, dan Bu Sriyanti yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kita akan berkolaborasi dan berdiskusi mengenai aset-aset apa saja, kekuatan atau kelebihan yang dimiliki oleh sekolah kita ya Bu Sri ya. Ini tentang apa saja bisa kita lihat di sekolah kita yang sudah berkembang terus ini. Yang pertama kali mungkin kita akan membahas tentang aset modal kita, yakni tentang manusia. Barangkali Bu Sri, Pak Ketua, Pak Budi mau menyampaikan dahulu, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Isti Mulyani SPD selaku calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP 4 Wanasari. Ya, aset itu memang sesuatu yang penting, modal yang sangat penting bagi kemajuan sebuah sekolah. Dan SMP Negeri 4 Wanasari ini hampir memiliki modal yang cukup sempurna. Kalau saya menyoroti
modal fisik dan modal lingkungan, karena kebetulan saya mendapatkan tanggung jawab menjadi wakil non akademik yang membawahi Humas dan Sarpras. Saya cukup mengetahui modal fisik dan lingkungan SMA Negeri 4 Wonosari. Yang pertama, kita memiliki lahan yang cukup luas. Ya, kita bahkan boleh dikatakan sangat memadai untuk sebuah sekolah menengah pertama di Wonosari ini. Banyak lahan-lahan di sekolah kita yang masih belum terkelola dengan baik. Nah, barangkali nanti dengan hadirnya Bu Isti menjadi calon guru penggerak, pada akhirnya menjadi guru penggerak SMA 4 Wonosari, ini barangkali nanti akan memiliki ide yang luar biasa agar pengelolaan lahan-lahan yang kosong di SMA 4 Wonosari itu bisa dikelola dengan baik sehingga berdampak pada peningkatan kemajuan SMA 4 Wonosari. Selain lahan yang luas itu, kita juga memiliki sarana dan prasarana yang cukup komplit. Ada laboratorium IPA, ada laboratorium komputer, kemudian sarana olahraga yang juga memadai, taman literasi, perpustakaan. Itu saya kira menjadi modal yang sangat penting. Jika semuanya dikelola dengan baik, saya kira potensi-potensi anak didik kita di SMA Negeri 4 Wonosari ini akan bisa ditumbuh kembangkan dengan sempurna. Kemudian modal lingkungan. Saya melihat bahwa lingkungan kita itu termasuk lingkungan yang jauh dari kebisingan di tengah kota. Walaupun kita cukup dengan kota, cukup dekat dengan kota, tapi boleh juga dikatakan cukup jauh. Artinya bahwa kebisingan itu jauh dari sekolah kita, polusi-polusi itu jauh dari sekolah kita. Jadi lingkungan kita itu sangat mendukung untuk terciptanya kondisi belajar yang nyaman untuk anak didik kita. Ya. Kemudian masih banyak juga sawah-sawah di sekitar sekolah kita, dan ini membawa pemandangan yang memberikan kenyamanan pada seluruh warga, baik guru maupun anak didik di SMA Negeri 4 Wonosari. Nah, kedua modal fisik dan lingkungan ini saya kira lebih jauh harus kita pikirkan kembali, harus kita kelola dengan sebaik-baiknya semata-mata demi kemajuan SMA Negeri 4 Wonosari. Saya berharap sekali bahwa Bapak Ibu guru di SMA Negeri 4 Wonosari ini bisa memanfaatkan modal fisik maupun modal lingkungan, kalau bisa dilibatkan dalam kegiatan pembelajaran, sehingga siswa nanti akan tertarik lagi, sehingga mereka merasa lebih senang, lebih nyaman untuk belajar. Dan intinya adalah bahwa rasa senang yang kita berikan pada anak-anak itu akan mendorong bagi tercapainya tujuan belajar anak itu. Prosesnya jadi maksimal ya? Iya, betul. Saya kira tujuan akhirnya akan ke sana, kembali pada tercapainya tujuan belajar beranak didik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Jadi sekolah kita ini memang memiliki modal fisik dan lingkungan yang cukup memadai. Tinggal bagaimana nanti kita harus mengelola dengan sebaik-baiknya seluruh guru dengan dukungan kepala sekolah. Saya kira yang itu bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada menambahkan tentang fisik dari Pak Zumi selaku di kesiswaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Pak Zumi, guru SMA Negeri 4 Wonosari, akan menambahkan beberapa yang sudah didiskusikan oleh kita, terutama di Pak Dokter tadi, dan menyampaikan beberapa modal aset yang dimiliki kita, terutama pada lingkungan. Iya. Nah, sebenarnya di sekolah kita memang sudah luar biasa secara sarana dan prasarana. Iya, sudah sangat Sudah memadai. Cuma mungkin nanti akan dikembangkan lagi atau ditambah lagi dari segi
bidang olahraga. Karena di bidang olahraga itu nanti kan akan nyambung ke yang namanya prestasi dari peserta didik. Jadi itu nanti kaitannya dengan ini ya Pak, Betul, aset dengan murid ya aset Pak ya? murid. Karena di bidang olahraga sendiri sudah cukup, cuma masih ada yang belum memadai. Contohnya aja seperti matras itu kita kan nggak punya matras yang sangat tipis. Ada yang saya punya mungkin itu bisa digunakan pertama untuk aerobik, kedua nanti juga untuk pencaksilat dan atau untuk olahraga yang lain. Mungkin kalau olahraga lebih ditingkatkan, saya rasa nanti itu akan sangat membantu murid untuk bisa mengembangkan potensi yang dimiliki oleh murid. Itu saja sih paling lambat. Ya, terima kasih Pak Jilisa, itu yang fisik ya. Barangkali ini kita untuk bicarakan lagi tentang aset yang lain Bu. Mungkin ini juga dari manusianya ya, dari manusianya jelas ya. Kita itu di sini luar biasa sekolahnya itu ada jumlah gurunya juga luar biasa, ada 48. Kemudian aset kita juga dari tenaga pendidikan itu ada 15. Mungkin dari aset manusianya manusia ya. Monggo Bu Sri barangkali ada pendapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Sriyanti dari SMP Sari untuk berpendapat di sini untuk modal manusia itu sendiri diutamakan sekali. Tanpa kita berdiri sekolah, tapi tanpa adanya siswa, nggak mungkin kita berkembang seperti ini. Terus meskipun punya lahan yang luas kayak apa, tanpa adanya siswa juga kita tidak mungkin. Termasuk pendidiknya, guru juga itu utama sekali untuk mendidik para siswa atau pendidik. Jadi menurut saya di SMP 4 Negeri 4 Wanasari itu ada 48 guru yang sudah ASN dan 13 DPT, dan PS-nya juga sekitar 17 itu. Sehingga menurut saya itu antara PNS, ASN, dan DPT itu harus saling kolaborasi Bu, sehingga bisa menimbulkan yang namanya siswa didik itu lebih baik dan lebih suka cenderung ke SMP Negeri 4 Wanasari ketimbang ke sekolah yang lain. Dan untuk semua fasilitas prasarana yang sudah bagus di SMP 4 paling tidak itu harus di namanya apa ya, dikembangkan lagi. Yang sudah ada dipertahankan, yang belum ada kurang-kurangnya apa kita penuhi. Intinya seperti itu. Kalau menurut Bu Sriyanti sendiri untuk aset kita tentang kepala sekolah bagaimana Bu? Menurut saya kalau kepala sekolah udah ya untuk berusaha semaksimal mungkin, apalagi di sini kepala sekolah baru, bahkan udah baru 1 tahun, tapi program itu luar biasa dari namanya Pak Ahmu itu SPP sekarang ini MPT sekarang MPT atau SD itu ya. Bersertifikat pendidik pula, yaitu mempunyai motivator dan yang namanya itu berusaha untuk menampilkan ini loh SMP 4. Jadi tidak meskipun pinggiran kota tapi bisa bersaing dengan sekolah lainnya. Termasuk ada PDT, ada literasi, ada taman pojok siswa yang mungkin untuk sekolah lain mau berkunjung ke SMP 4 boleh gitu. Sharing ya. Kalau ini tentang prestasi murid Pak, bagaimana nih kalau aset dilihat dari aset kita ya, salah satunya kan aset murid ya Pak yang kayak luar biasa 812 aset murid, bagaimana Pak? Saya tambahkan itu untuk aset yang kita punya 812 murid itu luar biasa. Pertama, ketika kita ingin menyaring atau apa sih bahasanya,
membawa anak untuk seperti contoh ikut lomba atau mungkin untuk ekskul atau mungkin untuk kegiatan-kegiatan lain, jelas kami dari Bina Prestasi itu lebih mudah karena 812 dari 812 itu peluang untuk siswa bisa berprestasi sangat besar dibanding ketika kita hanya mempunyai murid yang lebih sedikit. Ya walaupun tetap itu ada proses, tapi seenggaknya ini adalah modal pertama kita untuk bisa menghasilkan prestasi anak-anak yang lebih baik dari total 812. Peluangnya lebih besar. Peluangnya lebih besar. Itu kalau dari segi prestasi. Kemudian kalau dari segi lain-lain, dari 812 siswa ini itu akan memunculkan juga program-program seperti organisasi-organisasi yang ada di sekolah. Contohnya sudah ada mungkin di semua sekolah pun OSIS. Kedua, ada program-program lain yang akan lebih memudahkan seperti mungkin nanti ROKI, Sangka Keagamaan, atau nanti di OSIS itu sendiri akan dikembangkan lagi, siswa lebih dilibatkan dalam proses pengelolaan sekolah. Contoh misalkan ada bagian media dan sosial. Jadi tidak mesti guru yang turun, tapi di situ kita memanfaatkan dan juga melatih siswa untuk bisa mengelola sosial media yang akhirnya menjadi kepemimpinan ya Pak. Jadi kepemimpinan. Saya rasa dari 812 pasti ada itu yang minat untuk ke bidangnya masing-masing. Dari itu lebih mudah kita untuk menyaring, memilih sehingga murid-murid ini bisa menyukai apa yang ingin dia capai. Contoh misalkan yang mau jadi YouTuber atau yang lain itu kan lebih bisa. Iya, bagus banget Pak itu tadi tentang yang saya garis bawahi tentang kepemimpinan murid ya Pak. Memang kita itu harus mengembangkan potensi murid. Ya, salah satu itu kepemimpinan murid itu kan bukan sesuatu yang instan, tapi proses. Dan guru itu hanya bersifat sebagai fasilitator saja. Saya setuju sekali tadi dengan Pak Jimmy. Ya Bapak Ibu, terima kasih ini sudah lama kita berdiskusi, berkolaborasi. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa mengelola aset yang kita punya ini untuk menjadi lebih baik. Dan saya doakan Bapak Ibu di sini menjadi peserta CGP juga, ya, sehingga bisa membawa SMP 4 kita menjadi lebih baik. Untuk SMP 4 itu juga ada CGP-nya Bu ya. Dan yang lulus juga udah satu ini Pak Teguh sendiri atau Lela juga sudah jadi pengawas luar biasa SMP 4. Terima kasih, pokoknya saya doakan semuanya nanti bisa mengikuti jejaknya dan membangun SMP 4 untuk menjadi lebih baik. Terima kasih Bapak Ibu, saya akhiri diskusi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin berkolaborasi, berdiskusi dengan orang tua murid dari Ananda Reha Usman kelas 9C, yaitu Bapak Edi Usmanto. Berikutnya adalah dari orang tua Mas Farel Ega Saputra kelas 9E. Dalam hal ini ada Ibu Carolina. Ya, terima kasih Ibu, Bapak kedatangannya di sekolahan. Mohon maaf sekali ini saya mengganggu waktu panjenengan berdua. Saya ingin berdiskusi dan berkolaborasi, bekerja sama untuk menentukan aset sekolah kita sampai pada saat ini. Menurut dari Bapak Ibu, kita bicara dulu tentang aset manusia. Dalam hal ini mungkin kita mulai dari kepala sekolah kita. Menurut Bapak atau Ibu, Bapak kepala sekolah kita Muhammad Maktuf MPD, bagaimana? Saya melihat secara untuk perkembangan kemajuan di sekolah, baik secara murid juga tahun ini sempat menolak karena keterbatasan ruangan dan juga jumlah yang sangat berkembang besar. Berarti animo masyarakatnya tinggi. tinggi. Semakin banyak, semakin tinggi untuk mendaftarkan diri di SMP 4. Dan juga perkembangan sekolah untuk tahun ini saya melihat juga
banyak perkembangan terutama di fisik. Berarti Itu- fasilitasnya lebih bagus ya Pak ya menurut Bapak? Iya. Fasilitas itu saya melihat semakin bersih untuk taman-taman Literasi ya namanya, ya taman itu literasi juga anak nggih. semakin nyaman, Iya betul. juga Semakin bersih ya Pak. kebersihan juga semakin tertata. Nggih. Itu yang saya lihat saat ini. Nggih. Menurut Ibu bagaimana Bu aset-aset di sekolah kita saat ini? Ya perkembangannya semakin maju ya. Saya lihat ya dibandingkan dengan tahun-tahun Dibandingkan dengan tahun sebelumnya lebih ya, bagus lebih ya. baik, ya lebih bagus lagi. Berarti asetnya sudah dikembangkan secara optimal ya Bu ya, Iya. secara maksimal. Iya. Menurut Ibu sendiri bagaimana dengan aset guru yang ada di sini? Ya saya lihat ya dari perkembangan Dari Mas Farel dari Mas, atau apa? ya gitu saya sebagai wali murid dari Farel, kayaknya itu gurunya itu sangat perhatian sama anak didiknya, ya selalu Oke. meresponnya apa yang dikeluhkan oleh anak-anaknya. Ya, Ya, berarti gurunya tambah perhatian. peduli, perhatian. Iya. Betul. Menurut Bapak sendiri bagaimana kalau kerjasama kita dengan komite Pak? Ya, Karena komite kan juga aset nggih. iya. Apakah komite atau sebagai jembatan dari orang tua itu juga menjembatani tentang panjenengan, mendukung enggak ini dengan program sekolahan? Apakah Ya. membebani orang tua atau tidak? Menurut Bapak bagaimana? Ya itu dalam berbagai pertemuan terutama yang terkait dengan Finansial ya. finansial yang untuk pengembangan sekolah itu dalam hal ini komite juga mewakili wali murid Tidak terbebani nggih. dan merasa saya selaku wali murid dari anak saya yang sekarang kelas 9 itu juga nggak merasa terbebani karena jumlah yang ditentukan lewat wakil komite juga itu sangat menurut saya juga sangat sedikit lah. Dan apalagi sukarela ya Pak ya, Iya, tidak sukarela, memaksakan nggak memaksa. kepada orang tua nggih. Dan juga nggak langsung kontan kan bisa Iya, dicicil betul. begitu. Nggih, berarti sudah terjembatani dengan baik ya. Nggih, menurut Bapak Ibu Nyun Sewu, di sini murid sekarang bagaimana Bu? Murid saat ini apakah lebih tertib? Apakah lebih ini sebagai asetnya murid itu bagaimana Bu menurut panjenengan? Ya karena di sini sekarang kayaknya lebih peraturannya lebih baik lagi ya. Tata tertibnya Ya lebih tata bagus tertibnya ya. lebih bagus ya. Terus ada tulisan-tulisan poster itu buang Iya, sampah jangan iya, betul, sembarangan, betul. seperti itu ya. Makanya lebih baik lagi, lebih bersih. Anaknya juga lebih tertib. Iya. Ya kalau terlambat juga dikasih sanksi, jadi Sebenarnya bukan cenderung sanksi nggih, pembinaan saja. pembinaan ya, Iya. kasih pembinaan, jadinya anak lebih terarah gitu. Iya, lebih betul. Nggih. Setuju nggih Pak nggih untuk Nggih. murid itu nggih. Iya. Iya, untuk pakaian bagaimana untuk murid saat ini? Ananda rapi nggih, Tapi Oke. ya, Itu berapa memang sudah menjadi aturan di sekolah jadi saya selaku orang tua juga yes. itu memperhatikan Iya, perhatikan anak-anak saya. Selalu rapi. Ini saya tambahkan juga untuk aset politik, kebetulan saya di sini adalah guru di sini ya, dan sebagai penjalan melaksanakan kebijakan juga. Untuk kebijakan politik dari kepala sekolah itu juga sangat mengakomodir kepentingan murid. Contohnya saja tentang ekstrakurikuler, itu benar-benar mengakomodir Bapak Ibu. Jadi benar-benar sekolah itu memberikan kebijakan, ada eskul yang bisa menaungi potensi dari anak-anak panjenengan. Maten nggih Bapak Ibu, terima kasih sekali atas kehadiran Pak Edi, Bu Carolina ke sekolahan. Mudah-mudahan kerjasamanya menjadi lebih baik lagi dan putra-putra panjenengan juga bisa melanjutkan sekolah yang lebih tinggi lagi. Nggih, sukses selalu, matur nuwun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Sehat semuanya? Sehat. Iya.
Pada pertemuan kali ini kita akan membahas dan berdiskusi, berkolaborasi tentang aset, kelebihan atau kekuatan yang dimiliki oleh SMP 4. Kenapa harus kita bahas? Karena nanti agar menunjang proses pembelajaran agar lebih maksimal. Ya, silahkan memperkenalkan diri dulu dari sebelah kanan. Nama saya Teo Triani dari kelas 8B. Nama saya Atris Maulia dari kelas 8B. Nama saya Divatri Agustin dari kelas 8D. Nama saya Satrio Mandala dari kelas 8G. Nama saya Ahmad Rusdin dari kelas 8I. Iya, sudah memperkenalkan diri semuanya. Sekarang kita akan membahas satu persatu bahwasanya aset atau kekuatan itu salah satunya adalah manusia. Di sini jelas banget kan, kalian manusia, saya juga manusia. Berarti kita bahas dulu tentang aset murid. Iya, ada yang mempunyai pendapat aset murid? Iya. Murid di sini berpotensi tinggi. Iya, luar biasa. Ada mereka bisa menyanyi, bisa menari, dan di sini juga sudah didukung dengan eskul, tari, menari, rebana. Iya, ada rebana ya Mbak ya? Iya. Iya, luar biasa sekali. Memang di sini aset muridnya itu luar biasa karena sebanyak 812 siswa kelas 7, 8, 9. Itu kan jumlah yang luar biasa ya. Ya, ada lagi yang mau menambahkan ini? Oke, gimana? Tentang guru itu bisa pembelajaran berdiferensiasi. Terus Berarti sudah pernah melakukan ya? Guru melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya? Oh iya. Senang kan? Iya. Bagaimana menurut kamu itu? Perlu dilaksanakan terus atau bagaimana untuk guru? menurut saya sih dilaksanakan terus, jadi ada pengalaman tersendiri bagi siswa. Iya, ada pengalaman baru ya. Ya, ada tambahan lagi tentang aset manusia? Iya, monggo Mas. Tentang eskul di sini cukup lumayan tegas dan disiplin, apalagi dengan eskul paskibra. Ada paskibra ya. Paskibra setiap hari apa Mas? Iya, dari Senin. Iya. Oke. Ikut anggota paskibra mungkin ini? Ikut. Iya, alhamdulillah. Semuanya ikut eskul ya? Iya. Iya. Eskul apa Mbak? Eskul IPA. Eskul IPA. Eskul IPA. Luar biasa. Eskul kir sama kamu Ayo. pramuka hidro paskibra. Sibuk sekali ya. Ternyata memang anak-anak di sini luar biasa sebenarnya potensinya ya. Coba kalau digali terus, insya Allah kamu akan menemukan proses-proses selanjutnya menjadi seorang pemimpin setidaknya pemimpin untuk diri sendiri. Iya. Kalau menurut kalian, ini kita juga punya aset guru nih. Guru itu ada 48 guru. Kira-kira menurut kalian guru di sini sudah merupakan aset yang luar biasa atau tidak? Sudah. Tadi ya ada pembelajaran digitalisasi. Kemudian untuk penggunaan IT-nya bagaimana Bapak Ibu guru di sini? Saking bagusnya. Berarti menggunakan IT juga ya? Iya. Iya. Bisa menceritakan kan bagaimana pengalaman kalian menggunakan IT? Silakan salah satu. Misal penggunaan HP pada pembelajaran atau kita sedang melaksanakan kuis atau ulangan melalui HP, bagaimana? Coba ceritakan. Kalau IT bisa lebih fleksibel, terus pembelajarannya fokus pada HP, terus tidak ke yang lain. Begitu ya. Sudah pernah melakukan ini ulangan melalui Google Form? Sudah. Lebih menyenangkan ya? Iya. Tuh, jadi kita memang nggak boleh gaptek. Berikutnya kalau kita melihat secara fisik, sekolah kita itu luar biasa fisiknya. Iya. Luar biasa. Ada yang mau memberikan ide untuk fisik? Aset kita itu apa saja? Dulu sekolah kita itu sedikit becek ya kalau hujan. Iya. Sekarang itu sudah sangat maju, sudah sangat bagus. Kalau hujan
memang sudah jarang sekali becek. Kenapa itu kok tidak becek? Karena di sini sudah ada perkembangan sudah dipavin. Sudah dipavinisasi ya. Terus Dan pojok-pojok yang menurut kosong sekarang sudah pojoknya ada. kosong, becek, sekarang sudah Ada pojok literasi untuk murid-murid membaca. Data menurut kalian pojok literasi itu bermanfaat banget nggak? Bermanfaat. Bisa menceritakan nih manfaatnya apa nih? Untuk kegiatan apa saja? Bisa untuk belajar, bisa juga untuk belajar, bisa untuk kayak belajar kelompok. Iya, berarti senang ya ada pojok literasi ya. Ya, semoga saja nanti kita yang lainnya juga bisa dibuat ya. Ada yang menambahkan bagaimana aset lingkungan kita itu, yang fisik kita itu bagaimana? Gimana? Selain yang kita ajarkan, di belakang itu kan ada tanah luas masih luas. Iya. Nah, itu masih kosong, bisa dirubah, diupgrade lagi, lebih dikasih taman-taman gitu. Iya, bagus banget ya. Mungkin nanti suatu saat nanti kita akan bisa membangun tanah yang kosong tadi dibuat menjadi arena olahraga ya. Iya. Kegiatannya asik ya. Iya. Berikutnya adalah tentang finansial. Mungkin kalian sudah pernah mendengar ya, BOS, ya, bantuan operasional sekolah. Iya. Apakah kalian merasakan dari penggunaan dana BOS tersebut pemanfaatannya? Iya. Bisa memberikan salah satu contoh saja? Sebelumnya ketika ada lomba tuh biaya lomba tersebut itu dibiayai oleh sekolah. Jadi anak itu tidak dipungut biaya untuk lomba tersebut. Iya, itu salah satunya ya untuk kegiatan dikembalikan lagi kepada siswa. Ya, terima kasih sekali anak-anakku semuanya sudah bersumbangsi untuk memberikan kontribusi pada pemetaan aset yang dimiliki oleh sekolahan. Jika ada ide-ide lagi, ada ide lagi tentang apa? Aset agama. Oh, aset agama. Iya, tentang agama dan budaya. Iya, mungkin kalian juga tahu ya tentang agama kita. Di sini mungkin mayoritas ya kita ya adalah agama Islam. Menurut kalian salah satu aset dari agama itu apa di sini? Memberikan atau tadarus setiap dari Sabtu dan Jumat. Apalagi kemarin kita melaksanakan Khatam Al-Quran pas di bulan suci Ramadan. Iya, berarti kita ada targetnya ya. Iya. Kita ada khataman pada saat bulan Ramadan. Iya. Berarti menurut kalian itu perlu dilestarikan ya? Iya, sangat perlu. Iya. Ya, ada lagi mau ide lagi? Cukup ya? Iya, sudah cukup. Terima kasih sekali atas bantuan kalian memetakan aset yang ada di sekolah kita, dan saya doakan kalian lebih sukses lagi, bisa melanjutkan sekolah yang lebih tinggi lagi. Oke, itu saja. Terima kasih. Demikianlah dari kolaborasi dengan siswa SMP Negeri 4 Wanasari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Muhammad Aaf Mahfud MPD yang saya hormati, Bapak Ibu Guru SMP 4 yang saya hormati, dan Ibu Akilatul selaku tokoh masyarakat daerah sini yang saya hormati, dan Bapak Edi, Ibu Karolin selaku wali murid dari SMP 4 yang saya hormati, dan anak-anakku yang berbahagia semuanya. Pada kesempatan hari ini, alhamdulillah pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 kita bisa berkumpul di sini untuk membahas tentang aset ataupun kekuatan kelebihan yang dimiliki oleh SMP 4 Wanasari. Dalam hal ini kita akan berkolaborasi bersama untuk membicarakan aset yang kemarin secara individu sudah kita diskusikan.
Untuk pertama kali kita akan mendengarkan dulu dari Pak Aap selaku kepala sekolah tentang visi ataupun misi yang akan dikembangkan di sekolah ini. Monggo Pak Aap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Guru, juga Bapak murid, marilah kita panjatkan Allah SWT yang telah kita lakukan. Kalau kita semua juga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruang ini dalam acara dalam set orang tua siswa, tokoh masyarakat, kemudian juga guru dan kepala sekolah tentunya mengenai kemajuan dari sekolah yang kita dalam hal harus mengimbangi dari sekolah-sekolah yang sudah berdiri terlebih dahulu, dan tentunya dengan kerjasama yang baik di antara kami sekolah dan masyarakat, juga komite dan siswa-siswi semuanya, bapak dan guru di dalamnya, maka kita berusaha sekuat tenaga untuk mewujudkan visi, ya, terutama visi kita, yaitu beriman dan bersama Tuhan Yang Maha Esa, dan mantap dalam prestasi, santun dalam perilaku, dan asli dalam kehidupan. Ini tujuan atau desain dari sekolah ini adalah seperti itu. Harapannya kita ke sana, ya. Dan tentunya dengan ke sana itu perlu yang namanya modal. Dalam sebuah sistem ada 3 hal yang berperan penting, yaitu man, money, and material. Man itu berarti orang-orangnya. Nah, itu berarti orang-orangnya termasuk siswanya, gurunya, komite, orang tua siswa, dan kepala sekolah. Itu masuk dalam man. Kemudian money. Nah, semua kegiatan tentunya tidak bisa berjalan tanpa adanya biaya. Jelas mobil, apapun ya yang akan kita kerjakan, kita programkan, kalau tidak didukung dengan pendanaan yang cukup, maka itu akan sulit untuk terlaksana. Dan material, nah ini kita juga punya lingkungan yang baik, kita punya sekolah yang cukup luas halamannya, kemudian juga punya gedung yang representatif, walaupun juga masih banyak perlu pembinaan di sana sini. Kemudian juga kita punya laboratorium baik laboratorium kita IKA, laboratorium IPA, dan juga kita sekarang sudah menggalakkan taman literasi, kemudian juga penggunaan buku baik buku yang bersifat fiksi maupun non fiksi, atau buku ilmiah maupun buku non ilmiah, kita kembangkan ke arah sana. Dan kita mewujudkan, selalu berusaha untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah ini guna menunjang visi yang sudah kita canangkan. Dan semuanya adalah tanggung jawab kita semua, tanggung jawab kita semua sebagai warga sekolah untuk merealisasikan itu supaya betul-betul terwujud visi yang kita canangkan. Jadi dengan aset-aset yang kita punyai, ya, maka kita harap bisa menjadi ke depan di Kecamatan Wonosari ini, dan kita bisa bersaing dengan sekolah-sekolah lain yang ada di Kabupaten Brebes ini. Kami selaku pengambil kebijakan di sekolah ini juga berusaha sekuat tenaga, baru dengan komite dan wakil guru, untuk selalu memberikan wahana-wahana baru, ya, yang
sekolah ini belum kita miliki, sehingga harapannya sekolah ini sejajar dengan sekolah-sekolah baik. Dan itu bukan tugas yang ringan, dan itu adalah menjadi tanggung jawab kita semua sebagai warga sekolah. Akhirnya, marilah kita bersama-sama selaku warga sekolah yang ada di SD Magelang ini membangun sekolah ini, sekolah kita yang khususnya ini, untuk menjadi dari hari ke hari itu semakin maju dan tentunya maju dalam banyak hal, baik itu akademik maupun akademik. Itu saja sebagai pembuka dari kami ya, di selaku para sekolah akademik dan akademik ya, sekolah ini akan berjalan baik dan lancar dan tentunya menghasilkan satu keputusan kesepakatan yang bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aas selaku kepala sekolah. Monggo kita mulai dari dulu Pak Teguh atau Pak Sembunyi atau Yanti. Monggo Pak Teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja dari saya akan menyampaikan bahwa memang sekolah kita memiliki modal yang boleh dikatakan memadai. Saya akan berangkat dari ujung timur sekolah ini. Sekolah kita itu memiliki tempat parkir yang boleh dikatakan kurang di dalam memberikan pemenuhan kebutuhan terhadap siswa. Kalau seandainya saja tempat parkir sekolah kita itu dibuat dengan lebih nyaman bagi anak-anak, itu saya kira akan membuat anak-anak lebih termotivasi untuk datang ke sekolah menggunakan sepeda motor. Dan secara psikologis kalau mereka nyaman datang ke sekolah, itu jelas akan membawa faktor pada keberhasilan pencapaian tujuan belajar. Jadi itu adalah salah satu modal kita yang sebenarnya sudah ada tapi perlu kita tingkatkan. Itu kembali kepada, karena tujuan dari sekolah ini kan berkembangnya potensi dan bakat pada anak-anak. Saya kira kalau kebutuhan mereka mulai dipenuhi, saya kira arah menuju ke sana itu akan bisa tercapai. Dari timur kita akan melangkah sedikit ke barat. Kita memiliki lapangan yang juga sebenarnya sudah memadai, tetapi dari segi luasnya saya kira kita perlu meningkatkan kembali. Artinya beberapa lahan yang kosong di sekolah kita itu perlu kita berdayakan kembali, karena saya melihat bahwa ketika satu kelas, misalkan kelas A melaksanakan olahraga sepak bola di lapangan, kemudian kelas yang lain akan memakai olahraga misalkan permainan bola voli, itu kan harus mengalah salah satu. Itu artinya bahwa tujuan mengembangkan potensi dan bakat pada sebagian anak itu menjadi tertunda atau bahkan boleh dikatakan terlambat. Oleh karena itu, sekolah kita itu perlu meningkatkan lahan-lahan yang kosong itu, kita berdayakan, kita buat menjadi sarana olahraga yang memadai untuk anak-anak. Kemudian bergerak sedikit ke barat, sekolah kita memiliki lab yang kita tempati ini. Itu adalah lab yang boleh dikatakan pertama adalah lab TIK, yang kedua juga bisa dikatakan sebagai lab yang bersifat mobile. Artinya tidak hanya guru TIK saja yang bisa menggunakan tempat ini, tetapi Bapak Ibu yang lain juga bisa menggunakan tempat ini. Ketika Bapak Ibu barangkali menyampaikan materi yang membutuhkan tampilan-tampilan video, tampilan suara yang jelas seperti itu. Nah, keberadaan lab kita yang satu ini saya kira boleh kita katakan masih kurang. Kita perlu juga untuk barangkali menambah satu ruangan. Jadi ruangan ini khusus untuk
TIK, kemudian kita buat satu ruangan lagi yang barangkali itu yang bersifat lebih mobile. Jadi Bapak Ibu guru bisa secara berdiri memanfaatkan ruangan itu untuk menunjang pembelajaran yang lebih baik. Kemudian lebih ke barat lagi, sekolah kita masih memiliki luas lahan yang masih belum difungsikan dengan baik. Artinya lahan-lahan kita masih banyak kosong. Tetapi saya kira sekolah sudah membuat rencana yang bagus. Jadi para ini sudah memiliki desain yang ke depan itu mau diapakan itu. Salah satunya adalah pembangunan aula, gedung pertemuan atau gedung serbaguna. Ini adalah saya kira menjadi modal fisik yang sangat bagus seandainya pembangunan ini terrealisasi. Ya, saya hanya menyoroti dari modal fisik saja sementara itu. Ya, jadi memang sekolah kita ini mempunyai modal fisik yang cukup bagus, tinggal ke depannya kita berdayakan menjadi lebih baik agar apa yang menjadi visi dari sekolah kita itu bisa tercapai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Teguh juga sekaligus juga sebagai Satgas ya, di sini sudah memberikan paparannya. Saya ingin mendengarnya dari Bapak Ibu pengampu dari Binpres atau dari pengampu Maton. Monggo Pak, izin dulu dari Binpres bagaimana Pak? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk dari Binpres itu berkaitan dengan siswa ya, atau dengan murid. Dalam hal ini saya akan menyampaikan beberapa hal dan kita fokus pada kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh murid. Di SMP Negeri 4 Wanasari sendiri memiliki sekitar 812 murid, dan itu adalah modal utama bagaimana sumber daya manusia khususnya murid untuk bisa meraih beberapa prestasi melalui penggalian potensi siswa, yaitu melalui kegiatan ekstrakurikuler. Di ekstrakurikuler sendiri ada sekitar 12 yang bergerak dalam bidang akademik seperti OSN, IPA, IPS, dan juga matematika. Kemudian dari non akademik itu ada seni tari dan mungkin ada olahraga juga banyak. Salah satunya mungkin ada olahraga seperti futsal, kemudian bola voli, kemudian atletik, kemudian ada pencaksilat juga. Dan satu lagi nanti yang terbaru yaitu ekstrakurikuler terbaru drum band yang akan direncanakan atau akan dilaksanakan tahun ini. Itu tidak lepas dari dukungan seluruh warga SMP Negeri 4 Wanasari, terutama Bapak Kepala Sekolah yang menggenjot terus untuk meningkatkan potensi-potensi siswa SMP Negeri 4 Wanasari lewat beberapa ekstrakurikuler. Kemudian untuk ekstrakurikuler ini sebenarnya muaranya itu adalah siswa dapat berprestasi. Oleh karena itu menjadi catatan bagi kita semua di sini ketika ada event yang diselenggarakan oleh SMA atau diselenggarakan oleh kampus, bahkan diselenggarakan oleh negara, yaitu yang disediakan oleh Pusat Prestasi Nasional. Sebisa mungkin sekolah ini mengikuti atau ikut berpartisipasi. Itu tujuan dari ekstrakurikuler sendiri. Selain untuk kegiatan mengembangkan potensi siswa, tapi kita juga punya target setiap tahun untuk bisa mengikuti lomba-lomba dan targetnya pastinya juara. Iya. Itu saja. Saya dengar kemarin juga ada juara ya Pak ya, itu dari ekskul apa itu seni suara nih Pak? Iya, seni suara kemarin kita seleksi dulu Bu.
seleksi di satu kecamatan, alhamdulillah SMP Negeri 4 Wanasari lolos mewakili kecamatan Wanasari menuju ke kabupaten. Itu dari pusat prestasi nasional. Juga kemarin kita mengikuti OSN tingkat kabupaten dan diselenggarakan oleh Puskesmas. Dan jauh sebelum itu beberapa event-event di SMA negeri yang ada di Brebes kita juga sebisa mungkin mengikuti. Contohnya kemarin juara 3 untuk Kabupaten Brebes dan juga Cirebon tingkatnya itu di SMA Negeri 2 Brebes lomba Snapu Dance. Untuk RCC-nya di Pramuka kita peringkat keempat. Ya, itu sebuah prestasi dan harus dievaluasi. Bagaimana untuk bisa meningkatkan kembali potensi-potensi siswa kita. Saya yakin potensi-potensi ini luar biasa. Luar biasa ya Pak ya. Tentu saja ini juga didukung oleh kebijakan kepala sekolah yang selaku pemangku kebijakan tanpa ada kebijakan dari KS pun ya Pak. Terima kasih sekali juga ini. Saya ingin mendengar juga dari Guru Mampir Nomor Bu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya presiden mewakili di SMP 4 Rumah Sakit sudah dilakukan tenaga yang sendiri mungkin dilakukan lagi dalam mendidik siswa. Saya juga berprestasi dalam mengolah siswanya di mana untuk potensi yang lain tidak hanya fokus sama siswa itu ya. Jadi yang sudah ke kabupaten kita cari lagi Pak dan mengalah pendidik Pak. Terus juga ke akademiknya kayak kemarin yang OSN ya, meskipun belum ada hasilnya. Mengatakan hasilnya terus berjalan kegiatan itu juga harus bagus. Siswa juga siswa yang paling tidak sedikit berbeda itu sudah tahu ya. Siswa harus yang penuh itu harus dibagi ke siswa itu selebihnya itu SDM gurunya sudah memenuhi syarat ya. Ini banyak ya. 17 guru ya Bu ya. Iya. Dari 18 guru dari Jakarta. itu sudah memenuhi syarat sekali. Dan di Jakarta dan di sini sampai masih itu luar biasa. Peningkatannya itu luar biasa. Semenjak ada masukan dari Jakarta. Saya dari perwakilan guru Mampir, alangkah baiknya antara guru dan siswa itu saling klop, jadi kerjasama. Meskipun guru itu pintar, tapi dari siswa itu tidak dimodali, tidak terjalin. Jadi antara guru dan siswa itu harus chemistry-nya katanya kalau lebih sinetron ya. Pak Keluar, ini tadi ya dari Guru Mampel ke Guru Sri Yanti, saya yakin murid-murid juga mendengar semua itu. Nanti berarti guru saja punya pemikiran seperti itu. Monggo dari Bu Akila selaku tokoh masyarakat di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau dilihat dari sekolah-sekolah memang di sisi agama itu utamanya. Kalau agama itu dasar, sehingga perilaku anak-anak itu juga tergantung pada pendidikan agamanya. Jadi manfaatnya itu terutama, sehingga kami mohon untuk sekolah ini, mudah-mudahan sekolah ini sudah menerapkan adanya tentang bersosialisasi khususnya itu di agamanya, sehingga ada dilaksanakan sebelum masuk adanya tadarus ya. Kemudian tadarus itu kami harapkan supaya anak itu jangan lepas dari membaca Al-Quran, diadakan
tadarus, juga ada semacam solidar dalam hal ini, misalkan ada anak-anak yang sakit juga harus peduli terhadap anak-anak yang sakit, yang kesusahan, itu harus adanya kepedulian di situ. Kemudian juga diadakannya utamanya adalah sholat 5 waktunya ini. Kadang-kadang saya tanya kan lingkungan ya, kami tahu di mana setiap sekolah mungkin di situ bisa melihat yang namanya masyarakat itu tahu, oh jam segini anak masih di kubur misalkan, masih sudah melaksanakan sholat apa belum, dalam mengingatkan. Kemudian kalau di sekolah ini diadakannya sholat jamaah itu kan bagus sekali, hanya sholat zuhur berjamaah itu akan kelihatan, oh kayaknya di SMP itu memang benar-benar jasa untuk agamanya, sehingga masyarakat akan lebih senang mungkin karena walaupun di sini SMP yang namanya umum bagi keagamaan ya, tapi kan rasa agamanya di sini tetap dijaga. Jadi apalagi adanya Jumat sosial, kemudian setiap hari Jumat anak-anaknya dilatih untuk bersedekah ya, kemudian juga tadarus mungkin di sini sudah dilaksanakan adanya Jumat sosial, kemudian tadarus yang sholat jamaah berjamaah kayaknya sudah belum, saya kurang tahu. Jadi untuk mendidik anak-anak kita selalu melaksanakan ibadah karena itu merupakan dasar kedepannya. Juga dalam kedepannya misalkan kita sudah dibentengi oleh agama, insya Allah kedepannya akan menjadi orang-orang sukses yang selalu beriman. Amin. Mudah-mudahan di sini selalu ada hal-hal semacam ini. Terima kasih Bu Abdullah yang kebetulan ini adalah penggerak organisasi keagamaan, jadi ketuanya yang ada di di daerah sini. Oke, monggo ini dari yang terakhir ini. Setelah melihat paparan ini, bagaimana ini kedua orang tua dari murid ini melihat aset yang ada di SMP 4 Pak Edi, di Molan Pak Edi. Monggo. Wali murid dari Mas Rehan Isman. Oke, monggo. Terima kasih atas waktunya. Saya melihat ya, kegiatan perjuangan di kegiatan ekskul, kegiatan apa ini semakin meningkat. Iya, memang sekarang memang banyak sekali ekskulnya Pak. Jadi Bapak sendiri juga melihat di sini perkembangan sudah luar biasa ya Pak ya. Setiap sore mungkin Bapak sering lewat atau bagaimana di sini ya. Ya banyak ekskulnya ya Pak ya. Saya juga dari guru dari pihak sekolah juga merasa terima kasih sekali atas daya dukung dari wali murid. Kebetulan Mas Rehan ya Pak ya. Ya semoga saja nanti bisa membawa nama baik sekolah kita ya Mbak Mas Rehan Pak. Ya terima kasih Pak Edi. Bu Caroline monggo selaku wali murid dari Mas Harel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya sebagai wali murid dari murid tahun 2009 perkembangan anak, saya lihat setiap saya di anak sekolah perkembangannya itu semakin banyak anak-anaknya. Juga saya lihat dari jumlah kelasnya itu juga bertambah. Terus di sini juga untuk perkembangannya semakin maju dengan adanya taman literasi yang membuat anak-anak semakin nyamannya dalam belajar. Sama tempatnya juga sangat nyaman dan asri. Dan juga untuk SU-nya juga semakin tambah. Jadi mereka punya potensi untuk bisa mengembangkan bakatnya. Terima kasih. Terima kasih Bu Carolina selaku wali murid dari Mas Harel. Ini saya minta salah satu dari murid ya dari SMP 4 mau memaparkan sesuatu, monggo. Diwakili oleh siapa? Oh, Mas Satria. Ya, bagus. Saya ingin mengusulkan beberapa pendapat, yaitu kalau ada perlombaan bisa dipublikasikan pada siswa
apa ya, di umum. Jadi siswa itu merasa termotivasi, menarik, ingin mengikuti perlombaan tersebut, dan siswa itu bisa mengembangkan bakatnya itu menjadi lebih baik lagi agar bisa diterima di SMA atau SMK favorit. Berarti nanti ada apa itu kalau ada lomba digrubiskan ya Mas ya? Ya bagus banget ini. Oke, kalau tidak yang digambarkan oleh Pak Aap mungkin tentang rencana-rencana ke depan nih Pak. Ya, saya akan coba memberikan tanggapan atas apa yang sudah Bapak Ibu guru juga orang tua siswa dari masyarakat berkenakan dengan apa yang menjadi kegelisahan dari Bapak Ibu semuanya. Memang betul Bapak Ibu guru dan siswa dan anak semuanya, kami memang melihat sudah berkata bahwa di sini sarana dan prasarannya memang sudah cukup memadai. Memang belum dikatakan sempurna, dan itulah kita mari sama-sama menyempurnakan yang sudah ada. Kita berusaha sepenuhnya menyempurnakan yang sudah ada. Contoh tadi yang disampaikan oleh Bidang Sabra bahwa kita punya parkir. Memang parkir itu saya katakan memang perlu pembenahan. Yang jadi permasalahan saja itu sebetulnya taman yang ada di dekat parkir guru itu seharusnya dibongkar. Karena itu adalah jalan akses masuk anak, sehingga anak itu pada saat dia memasukkan sepedanya itu tidak perlu angkat junjung. Tidak perlu angkat junjung karena kalau kita melihat 8 C, D, E itu kan ada apa ya, pembatas ya antara jalur itu kan. Kalau anak memasukkan sepeda terus itu kan harus di nah, itu. Ini nanti ke depan saya juga akan membuat ramah dari parkiran ini. Karena sebenarnya ini tadi masih bingung dan tidak ramah. Dan itu kedepannya wajib kita tentunya dengan dukungan dari Bapak Ibu orang tua melalui komite dalam hal ini. Nanti kita akan buat, tetap ada tamannya, tapi tamannya jadi tengah, tamannya ada ke pinggir. Ini kita buat karena dan sudah saya katakan walaupun kita belum bersertifikat sebagai sekolah istilahnya adiwiyata, bukan berarti kita tidak bisa menjadi sekolah yang selayaknya sekolah adi. Nah itu. Kemudian yang selanjutnya bahwa memang kita ini masih punya banyak lahan tidur dan bisa kita manfaatkan ke depannya. Dan itu memang tidak membutuhkan biaya yang sedikit, itu membutuhkan biaya yang besar dan waktu yang cukup lama. Tapi dengan keyakinan, dengan kerjasama antara Bapak Ibu guru dan orang tua siswa, saya yakin semuanya bisa teratasi. Dan nyatanya kita juga dalam beberapa tahun ini kita sudah ada progres ke sana dan tentunya terus kita kembangkan itu katanya dengan lahan-lahan yang kita perlu dibenahi. Kemudian selanjutnya memang antara guru dan siswa itu bukan lagi guru itu ada sebagai transfer ilmu, tapi juga harus ada komunikasi antara bapak dan ibu. Dan kami mendorong salah satu cara untuk lebih meningkatkan itu, maka bapak ibu guru yang notabene adalah sebagai seorang pendidik, pengajar, ada pengayom, tentunya harus selalu mengupgrade ya ilmunya, profesionalitasnya, baik itu yang menyangkut masalah pelajaran
keilmuannya sesungguhnya, tapi juga masalah didaktiknya, cara menyampaikannya. Karena betul tadi yang dikatakan oleh Bu Yani, walaupun Bapak Ibu gurunya pinter, ya, mumpuni, tapi kalau tidak ada chemistry, cara menyampaikannya ke anak itu tidak bisa dipahami, tidak nyampe, sehingga perlu ini ada perlu dikembangkan kembali, dan inilah yang nanti akhirnya sekolah mendorong adanya pelatihan untuk Bapak Ibu guru guna meningkatkan kemampuan dari Bapak Ibu guru. Misalnya melalui program IHT, workshop, kemudian kita juga mengisi platform ketika mengajar yang ada di di IKM ya, kemudian juga saya dorong Bapak Ibu semuanya untuk ikut program gerak yang masih usia di bawah 50 tahun, dan tentunya juga kita mendorong Bapak Ibu guru yang mau meningkatkan kualitasnya dengan misalnya kuliah lagi, mau S2, mau S3 dan seterusnya. Ini yang perlu harus terus ditingkatkan, karena kita jangan berpuas diri dengan keadaan sekarang ini. Seperti yang saya sampaikan kemarin di acara pertemuan ini, bahwa hari ini harus lebih baik daripada kemarin, ya, dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Itu merupakan sampaian salam bahwa kita hari ini harus lebih baik dari yang sudah, dan yang akan datang lebih baik harus lebih dari hari ini. Kemudian juga tadi yang disampaikan oleh Bu Akila selaku tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Wanasari ini, khususnya di desa ini, sebenarnya bahwa memang SMP Wanasari juga berusaha untuk menjadikan siswa-siswinya itu menjadi religius. Bahkan kalau kita lihat di dalam logo SMP Wanasari itu ada tagline itu religius, cerdas, berkarakter. Harapannya itu anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang religius, juga smart, cerdas, juga sekaligus dengan karakter. Nah itu, dan itu tidak instan, karena membuat itu tidak instan. Kita harus pelan-pelan. Kita tanamkan dari semenjak ini, karena kita adalah di sekolah, kita tanamkan dari mulai sekolah. Kita kembangkan itu yang namanya tadarus Al-Quran, kita kembangkan yang namanya literasi digital, kita kembangkan wawasan kebangsaan, di mana satu minggu itu ada 2 hari untuk tadarus, 2 hari untuk literasi digital, 2 hari untuk wawasan kebangsaan. Itu tujuannya adalah untuk mencetak religius, cerdas, dan berkarakter. Kemudian juga kita kembangkan yang namanya sholat berjamaah, dan pada saat bulan Ramadan kemarin kita juga mengadakan tadarus Al-Quran bersama. Siswa juga hatam dalam satu bulan satu juz Al-Quran, lalu itu juga hatam satu juz Al-Quran. Dan juga kita ada jumpa sosial, kita juga berempati kepada anak-anak yang sakit. Kita tengok dikomandangi oleh pada kelasnya, dan juga kita mengadakan latihan sedekah untuk anak-anak yang cara melihat, karena kita sebagai yang tua kan gampang memang memberi contoh, tapi menjadi contoh itu yang susah. Kita menjadi contoh dulu Bapak Ibunya dengan setiap hari Jumat kita adakan Jumat berkah dengan menyiapkan sarapan pagi untuk siswa yang belum sarapan. Dan alhamdulillah ini sudah berlangsung kurang lebih hampir 1 tahun, dan itu kaum sudah luar biasa untuk industri Bapak Nasari. 1 tahun itu bukan waktu yang lama untuk rutin, tapi industri, karena pekerjaan yang paling susah adalah istiqomah. Kecil, ringan, tapi tiap saat dijalankan itu memang susah. Kalau tidak punya tekad yang kuat untuk melaksanakan.
Jadi itu. Kemudian selanjutnya memang betul yang disampaikan Pak Guru bahwa muara dari eskul adalah anak itu ikut lomba. Kalau anak hanya ikut eskul saja, tidak hanya tidak disertakan dalam lomba, kita tidak bisa mengukur ya keberhasilan dari pembinaan eskul itu. Memang eskul itu tujuan utamanya untuk meningkatkan, mengembangkan bakat minat. Tapi lebih baik lagi untuk memberikan motivasi dan dorongan yang eskul itu kalau ada lomba-lomba ya tidak disertakan. Dan tadi juga kami juga mengapresiasi betul dari Mas Safi ya, bahwa memang nanti saatnya pada Impres Pak Juni kalau ada lomba baiknya ditempel di di dinding. Barangkali ada siswa-siswi yang di luar eskul itu pengen ikut, misalnya ada lomba misalnya lomba pencaksilat atau lomba apa, tapi dia tidak ikut eskul di dalam sekolah, tapi dia punya kegiatan di luar sekolah, misalnya ikut perguruan apa. Nah itu barangkali mau itu tidak bisa. Jadi nanti ini juga terima kasih atas masukannya dari Mas Satria. Nanti kita akan setiap ada lomba kita akan coba pasang di dinding di papan pengumuman. Ya nanti bisa dipirsa nih, bisa dibaca oleh semua siswa, dan nanti barangkali ada yang mau ikut difasilitasi. Sekolah akan memfasilitasi. Dan kemudian kemarin juga kami juga punya kepentingan kepada anak-anak yang ada di sini supaya tetap sehat, ya, tetap punya yang sehat dan kuat, maka tidak lepas dari mereka juga karena misalnya kadang ada yang nggak sempat sarapan di rumah kan bisa jadi kantin makanya. Makanya juga kami bekerjasama dengan Puskesmas Kecamatan Lestari kaitannya dengan pemeriksaan siswa secara rutin dan juga kantin sehat. Dan alhamdulillah sebagian besar kantin kita sudah sehat, walaupun masih ada hal-hal yang perlu kita naik lagi. Ya, kita kemarin juga sudah kami diskusi dengan para pemilik kantin supaya lebih meningkatkan lagi higienisnya dari yang mereka jual di kantin. Nah, dalam suasana yang baik ini ya, dengan bertemu kesempatan ini, saya jadi tahu bahwa banyak hal yang harus tetap kita benahi, kita kembangkan di sekolah ini. Kalau kami masuk ini, kami selaku pemerintahan sendiri juga tidak tahu. Dan dengan banyaknya masukan dari Bapak Ibu, ini adalah bagian dari kami untuk langkah ke depannya, sehingga harapan dari masyarakat sebagai pendidikan, pelaku pendidikan yang berarti ya konsumen pendidikan, nah itu akan dipenuhi. Karena dengan saya yakin bahwa sekolah ini kalau kita layanannya bagus, servisnya bagus, kemudian semua hal-hal yang adalah bagus, maka masyarakat tentunya akan berbondong-bondong pada sekolah ini, akan bangga menjadi bagian dari sekolah ini. SMP 4 Wanasari yang kita cintai. Itu kalau ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Sekali lagi saya terima kasih atas kerjasamanya dan dukungannya dari Bapak Ibu guru, Bapak Ibu orang tua siswa, Bapak Ibu juga dan anak-anak semuanya ya. Dan semua selalu diberikan kesehatan, keberkahan dan kesuksesan di saat ini dan juga di masa-masa yang akan datang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya dan anak-anak sekalian, luar biasa sekali ini kolaborasi dan kerjasamanya. Demikian tadi itu paparan dari masing-masing semuanya. Terima kasih atas kerjasamanya sekali lagi. Semoga SMP 4 kita semakin jaya.
Terima kasih, demikian kolaborasi tentang aset yang dimiliki oleh SMP Negeri 4 Wanasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.